Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Jamaah, ibu bapak, ikhwan wal akhwat, al-mubarakun. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya dalam agenda rutin thalabul ilmi, mengkaji ilmu agama sebagai bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang berjumlah 42 hadis, dan malam ini kita masuk hadis ke berapa? 15. Maka dibuka bukunya. Kita akan baca dulu hadisnya. Kita mulai hadis 15. Malam ini mudah-mudahan dapat 3 hadis karena hadisnya pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-15. Hadis ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, hadis-hadis dari hadis 11, 10, 11 terus ya berikutnya ini berkaitan dengan muamalah. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah sering kita bahas Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya, beliau penulis perawi hadis paling banyak, ya, perawi hadis paling banyak. Riwayat hadisnya saya pernah nyebutin berapa di sini? 5.374 atau 5.473? Masih ingat kan? Pokoknya 5.300 lebih lah. Ya. Takutnya ketukar, saya pernah nyebut di sini. Nah, hadis ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dua-duanya meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini hadis sahih. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita terkait dengan muamalah. Ada 3 pesan di dalam hadis ini. Yang satu berkaitan dengan hak diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 2 lagi adalah hak manusia dari kita. Ada 3. Yang satu hak diri kita di hadapan Allah, atau kewajiban kita bisa juga disebut begitu di hadapan Allah, dan yang 2 lagi adalah hak manusia kepada kita atau dari
dari kita. Apa isi hadisnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah, berkatalah yang baik atau diam." Ini adalah hak diri kita, ya, hak diri kita. Yang keduanya ini hak orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Yang ketiga, berarti tetangga atau hak orang lain. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati, mengagungkan tamunya. Nah, di sini ada tiga. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi", barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa ayat kalimatnya beriman kepada Allah dan yaumil akhir? Di Al-Quran juga banyak Allah digandingkan dengan hari akhir. Kenapa enggak man kana yu'minu billahi wan nabi, atau man kana yu'minu billahi wa kutubihi? Kenapa yaumil akhir? Kenapa enggak man kana yu'minu billahi wa malaikatihi? Ada yang bisa jawab enggak? Nanti dapat hadiah, ada makanan habis ngaji. Tadi saya lihat soalnya. Ada yang tahu? Pertama, alasannya adalah kedua-duanya adalah goib. Allah goib, Allah tidak terlihat. Makanya disebutkan alladzina yu'minuna bil goib. Hari kiamat juga goib. Ada yang tahu kapan hari kiamat? Ada yang pernah lihat surga, neraka? Enggak. Ada yang pernah lihat sirat, mizan, timbangan? Enggak ada. Goib semuanya. Goib artinya tidak terlihat oleh kita hari ini. Nah, yang kedua, untuk mengingatkan manusia akan hari kiamat, karena manusia lebih mudah lupa akan hari kiamat. Makanya di Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang hari kiamat. Banyak sekali ayat tentang hari kiamat, karena kita sering lupa. Subuh ngaji, ya siangnya udah lupa sama hari kiamat. Pokoknya cari duit aja lah. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billah", siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya begini dan begini. Gimana kalau nggak begitu? Beriman nggak orangnya? Gimana? Ini ada tetangga nggak benar, kafir dong dia. Karena kata Nabi, orang beriman itu memuliakan tetangganya. Nah, bukan begitu. Maksudnya adalah apabila ada orang yang tidak memiliki sifat ini, maka imannya lemah, imannya jelek. Karena iman itu cabangnya sangat banyak. Iman itu naik dan turun. Pondasi imannya sih nggak hilang, dia nggak jadi kafir, cuma dia imannya lemah. Orang yang mabok itu imannya kuat atau lemah? Lemah. Kafir bukan? Bukan. Ada sahabat dulu yang mabok? Ada. Bahkan mujahid, ya, ahli perang. Nah, berarti maksudnya tidak keluar dari Islam. Tapi kalau melakukan ini berarti orang ini imannya lemah, orang ini imannya di bawah, gitu. Apa aja? Yang pertama, fal yaqul khairan aw liyasmut, hendaknya berkata yang baik. Perkataan baik itu ada dua macam. Ada perkataan baik lidzatihi, zatnya baik, seperti apa? Ucapin istighfar, hamdalah, baca Quran, ngajar, dakwah, itu perkataan yang baik secara zatnya. Zatnya maksudnya si jenis perkataannya memang sudah baik. Ya. Perkataan baik ini lebih dominan atau perkataan yang sudah pasti dia baik, tapi mungkin saja dipakai untuk keburukan. Ini perkataan yang baik. Ada orang berkata baik pakai hadis, tapi untuk menolong kemungkaran dia. Ada nggak yang itu? Ada. Ya, dia pakai hadis ini kata Nabi begini. Gitu.
Misalnya gini, udah nggak usah ngurusin orang lain, lakum dinukum waliyadin, itu nyambung tapi pakai Al-Quran gitu. Nah dia perkataannya baik, ayat itu baik, tapi dia pakai tidak pada tempatnya. Nah perkataan yang baik secara zat ini seperti ngajar, dakwah, kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah perkataan yang ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik. Baca Quran, ngajar, ya ngasih nasihat. Yang kedua ada yang disebut dengan baik qaulul khair, perkataan yang baik li ghairihi. Dia aslinya perkataannya biasa aja, tapi dipakai untuk kebaikan. Seperti apa? Menyapa orang, ya, kemudian menghibur orang yang lagi sedih dihibur, ya. Kemudian menanyakan kabar orang atau apalagi yang dia biasa aja tapi bisa menjadi baik. Bisa menjadi baik. Ada orang lagi sedih terus kita datangi, semangat ya, segini terus kita ngasih. Jadi itu perkataan yang baik. Yang keluar dari mulut kita itu asalnya perkataan biasa aja. Ya, perkataan biasa. Punten Bapak Ibu, daramang, ya, perkataan biasa aja itu, tapi dipakai untuk kebaikan. Nah, ini juga disebut dengan al-qaulul khair, perkataan yang baik. Kata Nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, bicara yang baik atau diam saja. Kalau nggak baik ya sudah diam aja, nggak usah. Baik itu apa? Ada dua tadi, ingat ada dua. Sekarang ini, misalnya istri masak, atau ini dibawakan banyak makanan. Misalnya bawa nanti makan di bawah. Ada yang masak nggak itu makanan? Ada. Terus bapak, aduh enak pisan ya. Nah itu perkataan baik, ya, memberikan rasa gembira bagi orang yang masak, yang ngasih. Nah, iya mah kurang amis. Nah, itu perkataan buruk, ya. Walaupun benar, ya, tapi dipakai untuk menyakiti orang. Gak usah bilang begitu, Anda kan tidak bayar. Gratis. Jadi ini qaulul khair, perkataan yang baik. Nah, kalau nggak ada perkataan baik, ya diam aja, sudah. Dia perkataan baik gimana, sehat, kabarnya gimana, wah itu nanya kabar. Kalau diem aja ketemu aja gimana coba rasanya. Saya punya murid ya, pernah undang pemateri di kota Bandung, dulu anggota dewan, datang ke rumahnya, yang tuan mau dijemput, tuan rumahnya duduk, yang mau ngisi acara itu duduk. Ini anggota dewan, duduk aja. Diam aja, ini bingung nih yang menjemput, ngomong apa gitu. Terus ditanya, nah, Bapak sehat? Alhamdulillah. Dia udah mau apa? Ya. Nanya apa lagi? Nah, Bapak sedang sibuk? Enggak. Ya. Nah ini kalau pakai dalil ini ya tidak mesti jadi berguna. Dia harusnya bilang, maksudnya hadis ini tidak bisa diterapkan di situ. Maksudnya dia harusnya bicara, karena bicara yang mubah itu bisa jadi baik, bisa jadi qaulul khair. Sampai si panitianya cerita ke saya, curhat, bingung nih ngobrol apa nih, katanya gitu. Mau berangkat sekarang Pak? Udah siap? Ayo. Coba di jalan sejam, mau ngapain aja ngejemput orang gitu. Dia bingung nggak Pak kalau ngobrol berdampingan di mobil terus tapi diam aja? Bingung. Nah, jadi ini qaulul khair. Nah, kalau nggak ada perkataan yang baik, nggak ada zikir, nggak ada tilawah, nggak ada dakwah, nggak ada nasihat, atau tadi yang mubah-mubah tapi dipakai untuk kebaikan, maka kalau tidak ada itu lebih baik diam. Diam itu disebutkan diam itu apa? Diam itu emas. Ya, diam itu adalah emas. Bahkan bisa jadi dengan diam itu muncul berbagai solusi. Luqmanul Hakim
orang Afrika yang ada di Al-Quran, kulitnya hitam. Ditanya oleh seseorang, kenapa engkau mulia sekali? Kata Luqmanul Hakim, kenapa Allah muliakan engkau? Kata Luqmanul Hakim, karena aku biasa bicara yang jujur, menunaikan amanah, atau banyak diam. Suatu hari kan beliau sezaman tuh sama Nabi Daud. Nabi Daud bikin senjata dari besi. Nabi Daud pun bisa menggerakkan besi itu kayak manusia superhero gitu. Bisa bikin besi pakai tangannya. Jadilah bisa bikin senjata dari besi. Luqmanul Hakim ini nggak tahu kalau itu besi, ingin tahu itu apa bahannya. Nah, udah jadi kata Nabi Daud, sebaik-baik senjata dari besi. Gitu. Ini dia tahan, nggak ngomong, nggak bicara. Terus kata Luqmanul Hakim, sebaik-baik jawaban didapat dengan diam. Tapi kalau ngaji nggak berlaku, ya nanti diam terus, nggak ada pertanyaan. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisaul ansor, sebaik-baik wanita ansor. Rasa malunya tidak menghalangi mereka dari bertanya, dari belajar ilmu agama. Nah ini beda. Kalau tidak tahu harus nanya. Kemudian kata Nabi SAW, fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, liyasmut ini adalah perintah wajib, diam. Kita disuruh diam. Kalau nggak berguna, diam aja sudah. Bahkan menghadapi segala hal itu bisa selesai kadang dengan diam. Kalau ada di rumah ada pertikaian atau ada yang bikin kita kesal, diam itu solusi. Jangan kalau keluar kalimat sudah celaka. Ya celaka. Sekarang tuh banyak yang nanya ke saya tentang KDRT di rumah. Bisa aja KDRT itu bisa memang laki-lakinya jahat, atau bisa juga laki-lakinya udah sabar bertahun-tahun, terus perempuannya yang mulutnya nggak bisa menjaga diri. Dia orangnya pendiam, baik, sudah 5 tahun dia tahan, sudah satu waktu dia sudah nggak kuat. Wah, jadi 5 tahun dia tahan itu hilang nggak? Hilang dengan satu tamparan. Jadi lebih baik diam aja. Ya, seorang ibu di rumah kalau kesal ke anak, kesalnya bilang aduh, aduh itu bisa bikin kesal orang. Bilang aduh itu nah, gitu tuh bisa bikin kesal. Udah gak usah, kenapa harus ngomong gitu, diem aja mulutnya, diem aja sudah, balem ya, gak usah ngomong. Saya suka heran kenapa kok ada orang kok ngambek tuh ngomong gitu. Diem aja. Suami ke istri kesal, sudah diem aja, diem. Nanti istri tahu kalau diem bahaya, berarti lagi marah gitu. Nah, nanti dia cari tahu apa salah saya ya, harus memperbaiki gitu. Udah selesai itu masalah. Coba kalau ngomong, ribut. Ya. Nah, jadi kecuali kalau ada kesalahan yang harus diselesaikan secara musyawarah, ada permasalahan itu harus bicara. Tapi kalau marah, ya tidak boleh bicara, diam aja, sudah diam, mulutnya diam. Terkadang kalau kita bingung juga diam itu solusi. Ya, ini harus ngapain? Ya. Ustaz puji izin gitu. Diam itu kayak gini. Saya pernah ya satu hari mau ada yang kajian itu loh yang sama Syekh Jamal, Ustaz Basri, Ustaz Iqbal. Ingat waktu diliburkan karena saya sakit. Pernah tuh saya sakit. Itu tuh ada jadwal Sabtu Minggu. Sayanya full, ada ngisi khutbah nikah di beberapa tempat gitu. Wah ini nggak mungkin ditinggalkan masa gara-gara mulazah. Maksudnya karena ini kan nikah kan ya jarang ya orang nikah tuh nggak. Ya udah pesan minggu depan ya akad lagi gitu kan enggak ya. Ini dan pesannya udah lama gitu. Wah itu saya bilang pokoknya saya ingin sama Ustaz Herfi gitu. Terus udah gitu saya penuh lah jadwal itu sampai malam tuh penuh. Terus Ustaz ini gimana jadwal? Tahfidz diliburin enggak? Nanti kan ada syekh gimana? Saya udah nyari solusi, udah nggak dapat solusi. Kata saya ke PJ-nya Teh Rami, pernah kesini. Sudah tunggu aja. Tunggu gimana? Nggak saya balas. Itu sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis sore
malam Jumat, berarti 2 hari sebelum acara syekhnya nge-WA, saya izin masuk rumah sakit, nggak bisa tetap ke Bandung. Terus saya bilang alhamdulillah ini solusi. Diam jadi solusi. Terus jadi selesai masalahnya gitu. Yang tadinya pusing gimana solusinya, sudah diam aja, serahkan sama Allah, sudah usaha kok kita. Nah ini diam itu bagus Pak, benar ya. Bicara tuh yang penting aja, bercanda boleh, tapi jangan kayak apa sih yang ribut gitu, bikin bising. Ya. Nah yang kedua, Nabi SAW mengatakan, ya. Jadi saya ulangi lagi ya, perkataan itu adalah perkataan baik, perkataan baik secara zatnya, dan yang kedua ligoiri maksudnya dia bukan zatnya yang baik tapi dipakai untuk kebaikan. Tapi ada juga perkataan yang zatnya baik dipakai untuk kebatilan. Tanya ya, dukun itu kalau ngajarin mantra-mantra pakai apa? Pakai ayat Al-Quran. Ya, pakai ayat Al-Quran. Makanya setan-setannya pas dibaca jin, pas dibaca ayat kursi gak apal habis ayat kursi. Jadi tersilain. Dan diajarin ke dukun-dukun nih baca iya sih. Nah ini ya, fal yakul khairon aw liyasmut. Kemudian yang berikutnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat. Sedikit lagi ya tentang tadi diam ya. Ada hadis panjang, hadis Mu'ad bin Jabal itu diceritakan tentang kebaikan amal-amal besar. Setelah itu kata Nabi, mau nggak aku kasih tahu yang bisa menjaga ini semuanya? Kata Mu'ad, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, jaga mulut. Kemudian kata Mu'ad, apakah bisa gara-gara mulut itu hancur amal? Ya, itu bisa. Gara-gara mulut amal baik bisa hancur. Gara-gara mulut pertikaian, pertengkaran. Gara-gara mulut misalnya gini ya, misalnya suami mau makan, udah dihidangkan, udah dimasak, terus sudah gitu tiba-tiba suaminya minta misalnya garpunya dong, mah tolong ambilin. Terus si ibu ini udah bolak-balik terus, nanti gara-gara gitu aja makanan sudah jadi nggak enak. Terus dengerin suaminya, makanan, ambil aja, nggak usah bilang, nggak usah ngomong apa-apa. Nanti giliran suami begitu, pulang kerja capek sampai rumah, suruh ini itu, tolong ini, sudah nggak usah ngomong. Saya ini capek, tahu nggak selesai bilang gitu, betul nggak? Ya diam aja, belajar diam. Mau nggak kursus diam? Ada pelatihan diam. Ya, karena manusia susah diam. Coba lihat di media sosial, ributnya luar biasa. Banyak orang-orang yang di grup-grup WA yang ribut banyak banget. Ya. Kalau ada apa-apa tuh, pokoknya semuanya komentar, ini tidak dibenarkan. Baik, sekarang yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Al-jar artinya tetangga. Di dalam bahasa Arab jarun itu artinya banyak. Yang pertama, jar artinya menolong. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, kalau tidak salah surat Al-Imran, wa idh zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Setan ini waktu orang-orang musyrik mau perang Badar, ya. Kemudian mereka takut keluar, kemudian dibisiki sama setan, tenang, keluar aja, nggak usah takut, saya yang nolong. Wah ini jarul lakum, itu jar itu artinya penolong. Maknanya adalah tetangga harus punya sifat apa? Menolong, ya. Tidak disebut tetangga kalau tidak suka nolong tetangganya. Yang kedua yaitu adalah memberikan keamanan. Memberikan apa? Keamanan. Allah mengatakan, wa inis tajaruka fa ajirhu. Ya. Kalau minta keamanan maka kasih
keamanan. Jadi tetangga itu dia memberikan keamanan kepada tetangga. Kalau pergi itu tenang gitu. Pernah nggak Pak punya tetangga gitu? Ya, kalau pergi tenang gitu. Saya pernah punya di depan rumah saya dulu banget. Itu kalau saya pergi mau lampu kunci ketinggalan pokoknya selalu ada info. Si bapaknya saya kemana-mana ya wae didinya gitu. Dia selalu ngasih tahu. Saya pernah lagi tidur jam 12 malam gitu, ditelepon, Pak Herbi, itu lampu mobilnya nyala, nanti itu baterainya habis, akinya. Terus saya bangun, terima kasih Pak, belum tidur Pak. Jam 12 ya, ngecek tetangga baik banget. Nah ada tetangga yang dia ngasih keamanan, ngasih keamanan, jaminan keamanan. Ada tetangga yang bikin, kalau ada tetangga tidak memberikan keamanan tapi bikin takut, nah ini yang disebut dengan orang yang dilaknat oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dan orang yang dia imannya lemah di dalam hadis riwayat Muslim. Itu mereka man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yang tetangganya tidak merasa aman adanya dia. Gitu. Nah, tetangga itu tadi satu penolong, yang kedua pemberi keamanan, yang ketiga adalah yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Tetangga di dalam Islam ada dua macam, bahkan ada tiga. Disebutkan di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal jari dil qurba wal jaril junub. Tetangga itu ada tetangga dekat dan ada tetangga jauh. Tetangga dekat ditafsirnya adalah tetangga yang berdekatan dengan kita dan kerabat kita. Tetangga jauh adalah tetangga yang dekat dengan kita tapi bukan dari keluarga kita. Ini adalah tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengatakan tetangga dekat itu adalah yang dekat dengan kita dan muslim. Yang jauh itu adalah yang dekat dengan kita tapi non muslim. Nah, kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat hendaknya menghormati, memuliakan tetangganya. Sekarang saya mau tanya. Adzan, lanjut ya. Memuliakan, Nabi bilang memuliakan tetangganya dengan apa? Nabi bilang nggak? Memuliakan tetangganya dengan ngirim sarapan tiap pagi, memuliakan tetangganya dengan buangin sampahnya. Ada gitu nggak? Nggak ada. Berarti apa maksudnya? Maksudnya kalau ada perintah diucapkan oleh Nabi secara mutlak, maka artinya adalah perintah itu disesuaikan dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Saya ulangi lagi, apabila ada perintah yang diucapkan oleh Nabi bentuknya mutlak itu umum, ya. Baiklah, ayo berbuat baik, ya. Baiknya orang Bandung sama orang Afrika beda, gitu. Gimana? Cara menghormatinya beda-beda. Punya tetangga miskin sama punya tetangga kaya, cara menghormatinya beda kan? Beda. Ya. Nah, maka kalimatnya di sini nggak detail, umum, maknanya dibalikin ke kebiasaan dan adat masing-masing di rumah. Nah, di Cipicung, ya, memuliakan tetangga itu dengan cara apa? Ngasih makanan. Enak tiap pagi sarapan, ya. Dengan apa? Ya. Ini perintahnya apa? Menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Gimana cara memuliakan tetangga? Cara memuliakan tetangga yang paling dasar, paling nomor satu, yaitu adalah tidak mendolimi tetangga. Ini yang paling dasar. Tidak mendolimi tetangga, tidak menyakiti tetangga, menggosipin tetangga. Ada tetangga kita lewat, udah nggak kelihatan, terus digosipin. Tahu nggak? Itu teh. Ini ciri orang yang tidak baik ke tetangganya. Pernah satu waktu saya berkunjung ke sebuah rumah. Di sebuah rumah. Saya kunjungan ke situ,
pas lagi ngobrol gitu jam 10 malam, terus ada orang naik motor tetangganya lewat gitu kan di gang gitu, gang gede gitu lewat, terus si pemilik rumahnya tuh noong dari mana gorden gitu. Baru pulang si bapak ini, terus dia bilang, ngapain nengok katanya. Iya, mau apa? Terus dia kalau mau pulang juga mau apa gitu. Kenapa harus dicek, udah nggak usah begitu, udah biarkan aja. Nah ini man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ikram itu sesuaikan kepada kembali ke tempat masing-masing. Nah, jar tetangga itu siapa? Yang dekat dengan rumah kita, yang sebagian ulama mengatakan 40 rumah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 160 rumah. Walaupun hadisnya ini diperselisihkan sanadnya tentang 40 rumah, tapi Imam Syafi'i mengatakan ya minimal itu gitu, 160 rumah. Tapi sebagian lagi mengatakan tetangga itu ya disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena tetangga di kampung beda sama tetangga di kota, betul nggak? Rumahnya beda. Apalagi di pelosok-pelosok. Di pelosok-pelosok itu mungkin dari satu rumah ke rumah lain jauh-jauh. Saya pernah tinggal di Maluku gitu, dari satu rumah ke rumah, kalau teriak tolong nggak kedengeran sama tetangga. Nah kalau sekarang ya berdekatan, jadi sebagian ulama mengatakan ya itu juga sama, dikembalikan ke daerah masing-masing. Cara menghormatinya gimana? Minimal tidak menyakiti tetangga. Nah di atas itu apa? Banyak sekali. Ya, di antaranya adalah menolong yang tadi yang disebutkan, sama memberikan keamanan. Kalau tetangga minta tolong, kita harus menolong. Jangan habis nolong terus ngumpat-ngumpat. Itu kan minta tolong ke orang semuanya kamari. Gak usah ngomong, diam mulutnya. Ya ini penyakit ini. Saya suka kesel kalau dia udah menolong. Ya. Saya pernah ngisi pengajian ibu-ibu ya, di sebuah rumah. Ada pengemis datang. Ada ibu-ibu keluar, orang situ ngasih terus masuk ibunya. Si bapak itu teh dia terus Ustaz dengan tawatak dikasih dawat teh minta dikasih teh alhamdulillah kalau duduk ngaji lagi kata saya. Enggak usah ngomong. Ya, udah berbuat baik ngomong. Enggak usah ngomong, diam. Kata Allah, janganlah engkau merusak la tutiru shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan merusak sedekah kamu dengan celaan. Gak usah, diem aja sudah. Gak suka sama orangnya gak apa-apa, tolong aja, itu haknya dia. Dan hak ini berlaku baik tetangga kita muslim atau tetangga kita kafir, berlaku. Mereka berhak untuk ditolong oleh kita kecuali kafir harbi, kafir peperangan. Ini gak boleh ditolong. Nah ini yang kedua. Yang berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tamunya. Ini menghormati tetangga, habis itu tamu. Ya, tetangga didahulukan ya, tetangga dulu, karena kita setiap hari ketemu sama tetangga. Tetangga tuh kayak benteng rumah, Bu. Jadi sepelekan urusan tetangga, harus baik sekali. Tetangga saya itu baik-baik, Bu, itu orang Cina. Baik, saya pernah bertinggal di perumahan muslim semuanya, dan sering nggak enak di situ. Ya, ini tetangga non muslim. Kalau ada acara pengajian di rumah tuh dia suka keluar. Pak Helvi, parkirnya nggak apa-apa depan rumah saya aja. Baik sekali. Saya pernah jam 12 malam pompa air itu jet pump tuh mati. Jadi ngambilin air tuh dari bak di depan itu penampungan jam 12 malam sama istri itu pakai ember. Keluar si bapaknya. Tapi aduh jam segini pakai selang aja nih sini ke rumah saya. Udah besok sebelum itu jadi masuk aja ke rumah saya buka ya, nggak dikunci gerbangnya. Itu beneran dibuka si gerbangnya. Pernah anak saya Maryam tuh nangis gitu siang-siang. Kedengaran sama si bapaknya, datangin bapaknya bawa Oreo, bawa coklat
langsung masuk. Maryam, ini ada makanan, gitu terus dikasih, terus pergi dari situ. Ini orang perhatian banget gitu sih. Ini mungkin orang Nasrani yang akhlaknya baik, rajin ke gereja gitu. Itu baik sekali. Dan saya pernah punya tetangga Muslim, parkir di depan rumah saya. Tapi karena mobil itu si hidungnya kan panjang itu, masuk ke depan rumah yang Muslim itu, tetangga Muslim. Dia keluar, Pak, mundur dong, ini batasnya katanya. Ya Allah, kata Bapak beli sama jalannya, kata saya. Itu sampai begitu. Jadi makanya tetangga itu harus jadi benteng. Tapi kalau dia butuh, ya kita harus nolong. Kalau dia butuh kita harus nolong. Pokoknya ya sudah, nggak usah nggak mau, kemarin dia gitu sama saya. Udah biasa aja. Baik, yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya Bapak Ibu, harusnya kita malu ya jadi muslim dalam urusan bertetangga, karena itu akhlak Islam ini kan harus mulia. Tetangga itu ada 3 kalau di surat An-Nisa: tetangga dekat, tetangga jauh, dan tetangga di dalam perjalanan. Tetangga dalam perjalanan itu mereka yang kalau berjalan dekatan sama kita, kayak di mobil ya, yang di dalam mobil atau mobil dengan mobil, itu tetangga ya, harus dikasih haknya. Kalau mau lurus kok diamnya di sebelah kiri, ya orang yang di sebelah kiri mau belok nggak bisa. Ini nggak benar tetangga ini gitu ya. Nah ini banyak yang nggak punya akhlak dan nggak peduli begitu. Dan di kita ini nggak tahu ya kenapa kok seliweran gitu, berkendara tuh kayak nggak punya aturan, ada hak orang lain di situ gitu. Mengerikan sekali. Saya pernah 2 minggu lalu mengisi pengajian di subuh, kan suka ngisi pengajian, berangkat jam 4 gitu. Selagi lampu hijau, saya maju tuh dari tempat saya mau ke Cijaga itu maju. Terus maju. Lagi lampu hijau tuh, ini dari yang lampu merah motor gitu. Wah, hampir ketabrak, saya klakson kan. Terus itunya berhenti. Yang marah dia, nangis. Berani sama saya gitu. Aku naon jelema teh lalieur subuh-subuh geus lieur cek saya teh. Kalau dia layani enggak ngaji itu saya. Ngeri banget ya. Nah, ini enggak baca hadis mungkin. Enggak belajar hadis. Di kita tuh banyak ya, kalau lampu merah di situ udah lampu merah muter ke yang hijau. Ini kenapa ya? Nggak sabar gitu, berapa detik gitu. Aneh ya. Nah, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dhaif itu tamu. Coba apa definisi tamu? Siapa tamu itu? Tamu itu yang masuk di sini yang wajib, ini yang wajib ya, yang wajib dimuliakan. Itu mereka yang safar sengaja ke rumah kita. Kalau tetangga datang ke rumah itu tidak masuk ke hadis ini. Tapi hukumnya menghormati dia sebagai tetangga. Jadi mereka adalah musafir yang niat memang datang ke mana? Ke rumah kita. Kalau ada orang yang cuma lewat nggak niat ke rumah kita, tidak disebut dhaif. Maksudnya tidak masuk ke hukum ini, hukum yang wajib dimuliakan. Yang pertama memuliakan tamu di dunia ini yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tamu malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. Ketika malaikat-malaikat ini mau mengabarkan istrinya Nabi Ibrahim akan punya anak, yaitu siapa namanya? Siti Sarah ya, akan punya anak bernama Ishak. Nah, itu melayani tamu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Lihat di hadis di ayat surat apa? Az-Zariyat. Ya, di surat Az-Zariyat. Allah menceritakan wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin idkhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun farahu ila ahli faja'a bi injilin samin
disuruh duduk, kemudian disiapkan. Yang disiapkan apa? Makanan paling enak. Ya, mah anu tos bade expire mana wae. Makanan yang paling enak disebutkan bi'ijlin samin, dicari kambing yang paling gemuk. Enggak disebut unta, enggak disebut, karena kambing yang paling gemuk yang bagus itu makanan paling enak di zaman itu. Bi'ijlin samin, kemudian faqarrabahu ilaihi, kemudian dihidangkan di depannya. Nah, ini ikramul dhaif pertama kali di bumi ini, yaitu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, memuliakan tamu di rumah yang mereka safar dari luar, mereka punya hak di rumah kita sampai 3 malam. Ya, sampai kalau mereka mau nginap, mereka punya hak. Ya, boleh nggak saya nginap sini? Ya boleh. Kalau di rumahnya memang ada tempat. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau orang itu orang kaya memiliki dana dan dia tempatnya di kota, maka dipersilakan untuk tinggal di hotel, di tempat-tempat penginapan gitu. Tapi kalau dia mau di rumah kita karena sudah lama ketemu, dia punya hak sampai 3 malam. Kalau sudah 3 malam, tuan rumah punya hak untuk mengeluarkan tamu itu. Bapak iraha bade uwi, bilang begitu teh kalau sudah 3 hari. Kalau belum 3 hari jangan bilang gitu. Ya. Udah 3 hari, Pak enjing teh tos dinten ka 4. Iraha bade uwi. Nah, itu punya hak ya, tuan rumah untuk mengeluarkan tamu. Pernah kedatangan tamu lebih dari 3 hari? Kalau keluarga mah rumah ya. Pernah ya? 3 keluarga. Ya, apalagi kalau kerabat mah ya apa-apa ya. Adik, ya paman, saudara. Itu ya mereka kerabat disebutnya. Ya, disebutnya kerabat. Kan disebutkan di ayat itu berbuat ihsan kepada keluarga kerabat, disebutkan kerabat tuh punya hak spesial. Nah, kata Nabi, fal yukrim dhaifahu, ini perintah. Hendaknya dihormati tamunya, dimuliakan tamunya. Tamunya dimuliakan, dan memuliakan tamu ini mendapatkan pahala yang sangat besar, didoakan oleh para malaikat, yaitu kebaikan yang besar. Nah, gitu. Tapi kalau bertetangga, ya, bertamu itu tidak masuk ke kewajibannya. Kalau ada tetangga, Pak Abi bade mondok di dinten di dieu, enggak usah balik sana ke rumah. Ya tetangga enggak boleh. Nah, apalagi kalau sering datang. Ingat ya, Nabi ngasih kaidah, kata Nabi, zur hibban tazdud hubban. Nengoklah sekali aja, nanti nambah apa rasa sayang. Kalau tiap hari tiap habis subuh lewat rumah mampir minum kopi sama makan bala-bala, lama-lama kesel ibunya itu yang masak. Saya ya kopi kita si bapak kadio kayak subuh. Ya. Nah, jadi nengok tuh ya, kalau tetanggaan ini sesekali aja. Zur giban tazdul uban. Tengoklah sesekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, mampir Pak di mana di situ. Tapi kalau tiap pada subuh gara-gara ceesan sama suaminya misalnya, datang terus ke rumah, ya ngeteh di situ sampai kue habis, segala habis, nanti kesel ini. Kemudian ini tiga hal ini disebutkan oleh para ulama, sebagian para ulama, yaitu kewajiban. Ya, hukumnya wajib. Lam di sini adalah wajib. Ya, yang pertama adalah diam, itu perintah wajib. Kemudian menghormati tetangga, perintah wajib. Karena ancamannya ada, neraka, ancamannya laknat Allah. Kemudian menghormati tamu juga, memuliakan tamu, itu perintah wajib. Di sini ada yang lagi jadi tamu nggak di masjid ini? Yang safar sengaja ke sini? Ada. Oh ya, Ustaz Wasil ini dari luar kota ini. Tuan rumahnya ini warga sini. Baik, sekarang hadis satu lagi lah, 2 hadis ya. Kalau 1 hadis itu kelemahannya. Kok berubah suara?
Baik. Kira-kira ada ini Pak, ada faktor lain gitu. Saya di rumah lagi disengin terus hari-hari ini sama makhluk lain di rumah. Berapa hari lalu saya lagi di toilet gitu, tiba-tiba dor pintu toilet, dor. Saya kira istri. Ya tunggu, langsung saya cepat-cepat, langsung saya keluar. Nyari istri saya di dapur. Ada apa? Apa lagi masak? Nggak kemana-mana gitu. Cuma sih. Terus sehari sebelumnya istri saya lagi di toilet. Ada yang batuk depan kamar mandi. Ayah udah pulang ya? Terus saya keluar, gak ada siapa-siapa. Langsung telepon, ayah balik cepetan. Ini lagi ada namanya Amir. Ingat, pernah ngajarin ya. Jin itu kata Ibnu Abdul Bar ada 5 penamaan. Kalau disebut jin berarti bangsa jin. Kayak kita bangsa manusia, semua kita punya alam masing-masing. Yang kedua, kalau jin yang suka tinggal di rumah-rumah manusia disebutnya Amir atau Umar, zamannya Umar. Amir atau Umar, mereka jin yang suka tinggal di rumah. Kalau jin ini menyakiti, mendolimi, jin kafir, ini wajib kita keluarkan. Kita bacain ayat kursi, kita ruqyah, maksudnya bacain kursi agar keluar. Yang karena jin-jin muslim yang banyak tinggal di rumah muslim, di atap-atap rumah, ya ada hadisnya. Ya, adapun jin kafir itu kebanyakan tinggalnya di lautan. Jin muslim coba di mana kebanyakan tinggalnya? Di gunung, di pegunungan. Ini kayak daerah ini. Kalau tapi nggak apa-apa muslim, kalau ketemu assalamualaikum gitu. Karena mereka muslim kebanyakan. Kalau jin kafir kebanyakan tinggalnya di perairan, ya, di sungai, di laut, atau di sumur. Jin muslim, jin kafir. Yang ketiga, ada jin yang suka memperlihatkan memperlihatkan bentuknya di depan anak kecil. Ini disebutnya arwahun, bukan arwah orang Indonesia ya, arwah kuntilanak, pocong. Itu mah bikinan manusia ya, hayalan, jadi takut gitu. Nah, ini arwah disebut. Anak kecil tuh bisa melihat jin. Ya, ada yang mereka bisa jin memperlihatkan di depan anak kecil. Ini belum lama ini murid saya pas mau ngaji ke tempat saya makan di restoran gitu, ini tim pengajian ini. Makan, pas lagi makan terus anaknya tuh nunduk aja, terus minta cepat pulang. Terus di mobil, kenapa? Tadi ada yang ngintip anak kecil, ngeliatin terus dia begini gitu, terus naik ke atap dinding gitu. Itu anak kecil bisa itu, terus bayi nangis ya. Yang keempat, kalau ada jin yang kuat disebutnya ifrit. Ada di surat nama wa qala ifritu minal jinni, dan berkata ifrit dari bangsa jin. Yang kelima, kalau jin itu jahat disebutnya setan. Sama kayak manusia juga ada setannya, jin juga ada setannya. Itu disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, salah satu imamnya mazhab Maliki. Hadis terakhir ini pendek banget hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taqdub faraddada miraran qala la taqdub rawahul Bukhari. Hadis ini masih hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW
didatangi oleh seseorang, ausini, wasiatkan kepadaku. Wasiat itu nasihati aku, kasih nasihat dong ke aku. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Ini orang yang lagi minta nasihat ini lagi marah nggak? Enggak. Dia nasihatin aku dong Nabi. Kata Nabi, jangan marah ya. Aku nggak marah. Nah itu marah gitu. Nah ini Nabi bukan bilang jangan marah, kamu lagi marah nih. Enggak, maksudnya kamu jangan jadi orang yang suka marah. Jangan marah. Kemudian orang ini bilang lagi, ausini, nasihati aku ya Rasulullah. La taghdab. Nasihati aku lagi ya Rasulullah. La taghdab. Diulang-ulang sampai 3 kali dan jawaban Nabi la taghdab. Ghadab atau marah itu adalah salah satu kondisi manusia yang sedang dikuasai oleh hawa dan oleh syaitan, dan sedang meningginya tensi diri di orang ini, tubuh orang ini. Dia lagi pikiran stres segala macam, dia lagi tinggi. Marah ini ya disebutkan oleh perawinya jima'u syarri. Marah itu adalah pusat keburukan. Marah. Gara-gara marah orang bisa mukul. Gara-gara marah hakim, polisi atau siapapun bisa menghabisi orang tidak dengan cara yang benar. Gara-gara marah ya, orang bisa membunuh. Gara-gara marah bisa dendam segala macam. Marah ini keburukan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam perang saja kita tidak boleh sambil marah. Nah, marah ini sifat yang sangat berbahaya. Disebut goyalan nafs, ya, bergejolaknya jiwa, amarah dalam diri kita ini. Marah itu ada 2 macam. Ada marah yang boleh sama ada marah yang haram. Marah yang boleh itu cuma satu, yaitu marah ketika syariat Islam dinodai atau dirusak. Misalnya di depan kita lagi ngaji, tiba-tiba di samping masjid ini ada yang mabok. Perlu marah nggak? Ya, marah di situ boleh dan wajib. Marah kenapa? Dia berbuat kemungkaran di depan kita. Dan Nabi mengatakan siapa yang melihat kemungkaran maka wajib merubah. Nah, ini adalah marah yang boleh. Anak nggak sholat, seharian main, pulang-pulang belum sholat, dari zuhur asar belum sholat, harus marah. Karena syariat Allah dinodai atau dilecehkan atau tidak dihormati. Kita harus marah dan harus nangis, ya, harus menangis sedih melihat anak begitu. Karena anak tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua yang marah gara-gara anaknya bolos sekolah, tapi nggak marah kalau anaknya nggak sholat, betul nggak? Ini aneh. Anaknya marah kalau nggak les bahasa Inggris, tapi kalau anaknya nggak ngaji biasa aja. Nah, berarti dia sudah berubah orientasi marahnya. Marah yang kedua adalah marah yang haram, yaitu marah selain untuk syariat. Ini tidak boleh dalam hal apapun. Jadi marah ini hukum asalnya haram, tidak boleh marah. Kalau ada orang bilang sabar saya sudah habis, berarti dia tidak sabar. Karena sabar itu tidak ada batasannya. Jadi marah ini tidak boleh. Lihat, hadis ini kan hadis yang pendek sekali. Padahal hadis ini banyak dilalui oleh kita. Kita sering marah, betul nggak? Banyak pemicu marah itu banyak sekali. Nah, itu menjaga tidak bicara, perlu latihan. Dan marah ini yaitu seperti panahnya setan atau lemparan setan kepada diri kita, biar kita ini bergejolak dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka disebutkan marah itu awalnya apa? Awal
betul nggak? Habis itu nyesel nggak? Nyesel, saya menyesal sudah mukul istri, saya menyesal bunuh, saya menyesal. Waktu melakukan itu dia lagi dalam keadaan marah. Nah, jadi marah ini berbahaya. Kalau terjadi marah, apa yang harus kita lakukan? Kalau marah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah diam. Ada hadis sahih dikatakan kalau marah diamlah, diam, mulutnya diam. Makanya hakim nggak boleh ketok palu kalau lagi marah, polisi nggak boleh nilang kalau lagi marah. Kalau polisi lagi marah kita bilang, Pak, tenangin dulu baru Bapak boleh nilang saya. Kalau dia nilang berarti nilangnya dia dalam keadaan dikuasai oleh setan. Hakim, pejabat, orang tua, suami nggak boleh memutuskan apapun di rumah kalau lagi marah. Udah pokoknya mulai sekarang. Ini nggak benar biasa keputusan. Maka yang harus dilakukan diam aja. Yang kedua yaitu berpindah tempat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan apabila seseorang marah maka duduklah. Kalau dia belum bisa maka tidurlah. Maksudnya berpindah posisi, berpindah tempat. Kalau anak lagi nangis ngambek, gendong, pindahin tempatnya. Dipeluk sama kita dibawa ke tempat lain. Kalau lagi marah, jangan dibiarin. Ya marah, kamu sih berantem berdua-duanya teman. Jadi ditenangkan, dipindahkan tempatnya. Sebagian mengatakan kalau marah yaitu dengan berwudu. Hadisnya dhaif, tapi berwudu memang baik. Ya, marah itu api dan berwudu itu adalah menyejukkan diri kita. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ya boleh berwudu kan kapanpun boleh, dan itu menjadi baik bagi diri kita. Tapi ada hadis tentang kalau marah maka wudulah itu hadisnya dhaif. Nah, ini tentang marah. Kalimat cuma itu hadisnya jangan marah saja. Nabi bilang begitu. Ya, jadi kata perawinya marah itu adalah sumbernya masalah. Sumber masalah itu muncul gara-gara marah. Kalau udah melakukan sesuatu gara-gara marah, ujungnya penyesalan. Ujungnya menyesal, menyesal begini begitu. Ada anak ngambek, udah aku mau kabur aja dari rumah, kabur dia, balik lagi nyesal. Ya. Ada suami menceraikan istri, saya ceraikan kamu. Atau istri bilang, ayo cerai saja aku. Kata suami, udah kita cerai. Nyesel habis itu. Marah. Berlaku nggak cerai ini? Berlaku karena cerai diucapkannya rata-rata lagi marah. Sangat jarang orang cerai lagi dalam keadaan tidak marah. Nggak jarang ya suami lagi tenang. Aku ini tenang nih, kita baik-baik aja, saya ceraikan kamu ya. Pasti lagi marah. Ya, dan akhirnya biasanya menyesal. Makanya ada namanya masa iddah. Dia suruh tinggal dulu sampai tenang, siapa tahu balik lagi rujuk. Baik, itu mungkin dua hadis yang bisa dibahas di hari ini ya. Karena hadis yang ke berapa tuh? Ke-17-nya panjang. Ya, hadisnya panjang. Tentang membunuh, perang, menyembelih, ya. Ini panjang. Kayaknya ketemu. Baik, kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Silakan kepada jemaah yang mau bertanya. Mangga. Izin bertanya, Ustaz. Apa yang harus kita dahulukan, Ustaz? Kalau kita punya tetangga nih, satu muslim, satu non muslim gitu ya. Kita punya makanan nih, tapi ini cuma cukup dibaginya hanya salah satu aja. Ini rumah kalau kita ngantor ke sini, nanti ini kelihatan yang ini nggak enak gitu ya. Apakah udah nggak usah dibagi, atau misalnya dahulukan yang mana dulu nih, yang muslim dulu atau yang non muslim dulu? Ya, kalau lihat urutan ayat, yang muslim dulu. Kalau lihat urutan ayat. Walaupun ini yang non muslim ini ngeliat nih nggak enak kan? Nah, bagi itu bagi dua. Kalau ada kuahnya kasih tambahan kuah. Kan tadi tafsirnya ada dua ya. Kan tadi disebutkan wajah berbuat baiklah kepada jari dzil qurba, tetangga dekat.
tetangga dekat maknanya satu adalah tetangga yang dia muslim, tetangga jauh yang non muslim. Berarti tetangga dekat itu baru yang non muslim. Yang kedua, tetangga dekat adalah yang berdempetan dengan rumah. Yang tetangga jauh adalah yang lebih jauh dari itu. Jadi bebas ngambil tafsiran yang mana. Itu bisa ngambil yang ini atau yang itu. Kalau misalnya kemungkinan bakal tahu tetangganya, ya lebih baik mendahulukan yang paling dekat. Tapi kalau saudara kita yang muslim bahkan lebih membutuhkan, dahulukan saudara kita yang muslim. Ini kembali tadi kaidahnya dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Dilihat di situasinya. Gitu. Bahkan ada tetangga yang gak suka dikasih makanan bisa juga. Ada yang tidak suka dikasih makanan. Bahkan sukanya ngasih makanan ada juga tetangga yang ya. Tapi ngasih makanan ke orang, ngasih hadiah, ngasih apa itu bagus ya. Karena kata Nabi tahabu saling ngasih hadiah maka kalian saling mencintai. Lihat kalimatnya, saling ngasih hadiah, bukan saling nerima doang ya. Mana kok saya kali kasih hadiah, kamu juga harus ngasih. Ya. Tahabu. Gitu. Jadi ya lihat kondisi lah. Kalau lihat tafsiran ayatnya begitu. Tapi kalau lihat pendapat paling banyak, tetangga muslim lebih didahulukan. Kalau misalnya di tetangganya non muslim itu sering berkunjung ke rumah kita, jadi kan otomatis misalnya kita lebih sering ketemu dia gitu. Kalau pulang ya. kan biasanya betulin dia gitu. Yang non muslim ini jarang ketemu. Terus nanti kan yang non muslim itu kadang suka cerita, wah si ibu ini mah bagus kayak non muslim daripada kayak muslim gitu ya. Bagusnya gimana Ustaz kalau misalnya kira-kira akan kelihatan lebih baik nggak usah dikasih atau gimana? Tapi kan kita ya kalau khawatir ada madorot yang besar ya sudah nggak usah. Ya, kan itu ngasih makanan mau berbuat baik tidak mesti harus dengan ngasih makanan. Dan kalau ada komentar orang lain ya, manusia gitu, ya udah nggak usah didengerin. Manusia mah pasti komentar sekali lagi di komentar. Ya. Saya pakai peci hitam di komentar. Saya ganti pecinya jadi bodas di komentaran deh. Saya ganti pecinya pakai yang gitu yang model baru di komentaran deh. Saya rumah tuh pakai peci di komentaran deh. Ya, manusia mah gitu. Jadi nggak usah ngikutin manusia. Ya. Saya pernah tuh kan biasa pakai peci yang bulat gitu. Ini di tempat rutin saya ngisi. Saya dulu pakai peci si bapak orang-orang muslimnya ya saya tumben biasanya pakai peci putih kamari kudu pakai peci hidung ya peci ini komentaran dan diganti peci hidung komentaran deh. Manusia mah begitu santai aja kalau ada komentar dari manusia. Mangga pertanyaan yang lain Bapak Ibu kalau ada. Ya mangga Pak. Izin Ustaz, artinya kan pengurus masjid Ustaz, masa kesumpingan urus dah, kita urus kan termasuk tamu atau sampai rumah Ustaz. Mari pamit ayo oke pamit ditampi ku abdi gitu. Soalnya tadi walaupun itu Ustaznya walaupun Pak Ustaz komentar dia soalnya nu komentar betul tadi masa dola rorok naon lah. Nah, kumaha Ustaz kan kalau betul tamu atau sampai kumaha Ustaz? Kalau masuk hadis ini, tamu itu adalah musafir yang bertujuan datang ke rumah, bukan ke masjid. Kalau ke masjid, jadi tamunya siapa? Tamunya Allah. Ya, karena dia ada di rumah Allah. Maka dia harus memiliki adab sebagai lebih ngeri di rumah Allah, bertamu di rumah Allah. Jadi orang-orang yang khuruj datang ke masjid, nggak apa-apa dikasih tahu. Silakan di sini, tapi 1, 2 dikasih tahu. Itu ada, bukan ada buat saya loh, buat pemilik rumah ini yaitu Allah. Harus dikasih tahu. Jangan jorok, jangan ini, jangan itu. Kasih aturannya, tidak apa-apa. Diterima. Kalau diusir, ya jangan karena dia muslim. Ya. Dan punya hak atas masjid. Masjid itu milik siapa?
milik Allah. Kata Allah, wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Jadi nggak bisa kita usir. Nanti orangnya bilang, oh, ini masjid punya Allah, usir saya. Gitu. Dia punya hak. Dia paling kita kasih aturan. Boleh di sini tapi begini. Kecuali dia mengajarkan kesesatan, baru kita boleh usir. Jadi ada datang ke sini tapi ngajarin agama yang menyesatkan warga, nah itu usir, wajib, karena dia bawa kemungkaran ke masjid kita. Gitu. Itu wajib atau suruh datang tapi kasih aturan, Anda boleh di sini, kalau ada pengajian harus ikut. Karena biasanya yang saya tahu yang pada khuruj itu kalau ada pengajian mereka pada nginep tidur di atas ngumpul, bukan ikut ngaji. Nanti kalau jadwalnya mereka ngaji, baru mereka pada turun, baru mereka menyebar. Nah ini tidak dibenarkan kalau ada yang begini. Saya pernah dengar itu, oh nggak ngaji sih, turun ngaji, udah di masjid ini, oh nggak ngaji. Nah itu harus dikasih aturan. Nggak apa-apa, itu penanggung jawab para pemakmur masjid atau penanggung jawab masjid. Disebutkan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Jadi kita punya amanah itu dan kasih aturan ke mereka. Kalau ada kesini misalnya abdi pada praktek dukun, atau usir atau ada apa gitu yang menyesatkan itu usir. Terus jangan, nggak boleh, atau dinasehati sini, saya nasihati gitu. Kita ngobrol gitu. Karena di masyarakat kita banyak yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang pokok, mana yang cabang gitu. Saya pernah dakwah di luar Jawa, di masjid tempat saya dakwah itu imamnya dukun, beneran dukun. Jadi saya tahu itu pas saya baru datang itu, ketika itu sama yang undang. Saya dakwah itu berbulan-bulan. Ustaz itu imam itu dukun, suka praktek dukun. Tapi kalau saya jadi datang ke masjid, saya imam. Bapak ini nggak berani jadi imam, karena memang bacanya nggak benar. Tapi udah berapa tahun dia jadi imam? Udah 30 tahun. Aku mahal sholat di masjid itu. Imam kan dukun. Itu dakwah. Sebulan pertama saya disebut pembawa ajaran sesat. Sebulan kedua saya mulai diterima. Sebulan ketiga, alhamdulillah Allah beri hidayah, saya dukunnya taubat. Datang ke rumah saya lewat dapur, kemudian ketok pintu, terus saya buka, bapak lewat dapur, terus sudah masuk, terus bilang saya mau taubat, mau belajar agama yang benar. Saya kasih buku-buku banyak. Sebelum saya pulang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Nah ada itu kayak gitu di beberapa daerah. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalkan gini, kita tuh lagi jalan gitu ya. Kadang kita tuh seremutan nih Ustaz ya. Jadi kadang kita tuh suka nggak ngeh siapa yang di depan mata kita gitu. Kadang misalkan gitu berpapasan gitu. Nah tiba-tiba dapat kabar gitu. Itu budaya KM cenah henteu maros misalkan gitu kunaon aya salah naon gitu. Nah itu teh termasuk kita sudah menjolimi tetangga kita dan kita harus berkewajiban untuk meminta maaf atau gimana, padahal kita nggak ngeh gitu kalau misalkan ada saudara atau misalkan tetangga lewat. Nah yang keduanya Ustaz, saya itu memang tipikal orang yang tidak bisa melawan terhadap suami. Misalkan kalau ada suami salah itu saya nggak bisa meluruskan hal itu juga gitu misalkan ya. Tapi kadang kalau suami saya nanti istilahnya belum tahu nih kesalahan dia, akhirnya laci di dapur teh suka berjalan gitu Ustaz. Jadi saya belum tapi kadang alhamdulillah Ustaz suami saya teh suka ngeh kalau begitu berarti ada yang salah gitu. Nah kadang ya beliau meminta maaf kalau misalkan memang baru itu. Nah apakah istri seperti itu berdosa Ustaz? Tapi daripada saya nyarios tadi sahur Ustaz jantan masalah nanti kemana-mana, nah mendingan saya minta tolong laci saya Ustaz misalkan gitu. Nah itu kumaha Ustaz?
Ya kalau di jalan ada dua orang karena nggak sengaja ya, namanya segala sesuatu yang tidak sengaja dimaafkan. Kata Nabi, Allah memaafkan dari umatku lupa, tidak sengaja dan dipaksa, itu dimaafkan. Jadi kalau nggak sengaja dimaafkan. Kalau orangnya marah-marah, dikasih penjelasan aja, kasih penjelasan. Karena bisa salah paham. Jangankan kita, anak kecil. Ini saya cerita. Belum lama nih, beberapa hari lalu. Anak saya pulang gak mau naik bis jemputan sekolah. Pengennya langsung dijemput ke sekolah sama istri. Gak mau naik bis jemputan lagi. Kenapa? Disuruh pindah sama teman dekatnya. Teman dekatnya kakak tingkat. Anak saya kelas 1 SD, temennya kelas 3 SD atau kelas 4 SD. Disuruh Mariam pindah. Terus anak saya merasa kok saya diusir gitu di kursi ini. Terus pindah, terus kata kita bilang ke gurunya langsung klarifikasi. Datang ditanya ke si kakaknya namanya Nabila, betul waktu naik di bis bilang ke Mariam suruh pindah. Iya bu, soalnya saya disuruh sama kakak tingkat, katanya gitu. Oh terus Mariam dipertemukan Mariam, ini kakak Nabila ini nggak nyuruh Mariam pergi karena kesel, dia karena disuruh, karena gini ada alasan lain. Jadi kakak Nabila tuh nggak apa-apa. Terus akhirnya Mariam mau memaafkan, iya mau. Ya udah, baik kan ya, salaman sekarang salaman. Terus begitu besok jemputan lagi naik bis, ya mau. Kayak gitu tuh, anak kecil itu kelas 1 SD. Nah apalagi orang tua, ya kalau orangnya marah jelasin aja, punten bu saya tadi lagi. Nah, tapi kalau kita ini misalnya perlu nggak ngejelaskan, perlu apa enggak itu dilihat ada madorot atau enggak. Kalau menyebabkan orang itu jadi gibah kemana-mana, lebih baik kita bicara karena ada dalil lain yang disebutkan la doror wala diror. Jangan mencelakai kita dan jangan mencelakai orang lain. Mencelakai orang lain salah satunya membiarkan dia berbuat kemungkaran, gibah apa. Lebih baik kita bicara punten tadi itu saya nggak lihat. Gitu. Sudah selesai. Kalau dia masih bisa dan sudah bukan urusan kita. Tapi kalau orangnya cuek aja sudah nggak usah bilang, biasa aja. Kalau aja gitu. Karena kan beda-beda cara komunikasi di rumah juga masih beda-beda, suami istri beda-beda, betul nggak? Ya, ada yang orangnya cuek-cuek aja, ada yang suami istri itu manggilnya sopan-sopan, ada yang manggil nama. Kalau di Arab manggil nama, yang manggil nama kenceng-kenceng manggilnya. Saya punya teman dulu orang Madinah, di Madinah. Teman dekat, kakak tingkat jauh. Dia udah lulus, saya baru masuk. Tapi karena dekat, sering bareng gitu. Dia suka ke Masjid Nabawi sama istrinya. Kalau keluar dari Masjid Nabawi, saya sama dia suka nungguin. Jadi istrinya manggil Jafar, namanya Jafar. Jafar, sini Jafar. Kata gitu, si Jafarnya ini. Ya, kata dengan senyum-senyum. Kok kamu nggak marah kata saya? Loh emang ini kenapa? Jadi beda-beda komunikasinya. Coba manggil nama di depan banyak orang, namanya suami, berani nggak bu? Ya, ada suami dipanggil, namanya disebutin di depan banyak orang. Ya. Pasti suaminya marah. Istri saya kesambat banget. Gitu. Jadi beda-beda ya komunikasi. Terus kalau di rumah ada sesuatu yang membuat kita kesal, ini ya. Hal-hal yang ini akan ada dampak keburukan yang lebih besar, perlu bicara atau ngasih tegur, atau misalnya boleh ngobrol enggak, atau ngingetin dengan cara yang lain juga boleh. Tapi jangan curhat kemana? Di medsos, bikin status pagi yang kelam. Nah itu yang kelam. Apa yang bikin status dulu ya? Mendung atau naon maksudnya itu? Hujan kan? Ini nggak ada guna, nggak boleh begitu. Ya. Nah, kalau perkara-perkara yang tidak ada dampak kemana-mana, ya udah aja, ya nggak usah, ya, itu anggap lewat aja. Sekarang kita ke masjid, semua yang ada di masjid ini membuat kita senang nggak? Bisa aja ada yang membuat senang, misalnya ada yang injek sendal kita, ya, kalau sendal kita baru dicuci diinjek. Ya nggak usah marah-marah, ya sudah dilewati aja yang begitu gitu. Saya dulu tuh pernah jadi
sekretaris sekjen konsultasi keluarga. Sekretarisnya Pak Miftah Farid. Dulu udah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Saya tuh nerima belum pernah ada suami istri dari Cirebon mau pisah datang minta konsultasi sama Pak Miftah ke saya nih. Saya merakainya itu sih kumaha asal saya diajak ngobrol si bapak sama si ibunya, emang kenapa, terus bu gimana, terus saya tanya, terus saya nggak pernah ngejelasin apa. Si ibunya nanya, saya tanya lagi, saya tanya, si bapaknya begitu. Ujung-ujungnya ketahuan mereka itu berantem. Awalnya si bapaknya kesel karena tempat rak sepatunya dipindah. Itu sumbernya. Nah itu gara-gara gitu. Saya tanya itu ketahuan gitu. Nah jadi ya hal-hal yang sepele sudah aja. Dan pasti nggak semua yang dilakukan orang tuh seneng, kita seneng tuh nggak. Ya mau suami, orang tua. Ya orang tua juga begitu ke kita. Gak semuanya menyenangkan kita, pasti ada yang tidak menyenangkan. Tapi ya udahlah, yang biasa-biasa. Kecuali ada dampak buruk ke depannya, baru kita bilang. Tapi kalau enggak mah, ya sudah aja. Misalnya tiba-tiba bapak datang ke rumah, terus pas mau pergi pakai sendal kita, sendal yang baru dibeli, terus dipakai aja. Ada bapak yang berenang anak yang mau pakai. Ya sudah pakai aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ada hal-hal sepele lah kayak gitu kan, banyak tuh berantem gara-gara suami istri, berantem gara-gara suaminya telat udah ditungguin di restoran lama gitu. Ya kok berantem, ya sudah makan aja, udah bayar mahal, makannya nggak enak. Ya. Nah yang begini-begini hal-hal yang nggak perlu ditindaklanjuti. Yang ada dampak yang lebih luas, dia harus ngobrol, harus diskusi, harus kata Allah, wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Urusan orang beriman itu diselesaikan dengan musyawarah. Dan kalau udah musyawarah sudah, kita tuh intinya mah harus banyak banyak mengeluhnya sama Allah, jangan sama manusia. Suami istri kan suka bilang ini, sandaran hidup saya sekarang suami saya udah ketemu ini, dia gagah sekali, soleh, luar biasa. Gak boleh, sandaran hidupnya cuma Allah. Suami, orang tua, teman, tetangga, semuanya itu partner hidup, mitra hidup. Kata Imam Ibnu Qayyim, man ya'rifin nas la yashku ilaihim. Siapa yang kenal manusia enggak akan ngeluh sama manusia. Ngeluhnya sama siapa? Sama Allah. Enggak akan banyak cerita mengeluh ke manusia. Mengeluh itu maksudnya mengeluhkan apa yang saya alami ini gimana ya, saya tuh suami saya begini-begini, atau takdir saya kenapa ya saya ini kok kerjaan saya nggak benar terus gitu. Mengeluhkan ke manusia, karena manusia itu cepat lupa, ya, pagi lupa, siang lupa. Kita berbuat baik 100, salah satu yang diingat yang mana? Yang salahnya atau yang benarnya? Yang salahnya. Ingat gak cerita saya yang bagi-bagi daging itu? Bagi 70 kantong, 2 nggak dikasih karena jatahnya cuma segitu, padahal keluarganya 72, mintanya 72, yang diingat 2. Wah korek semua, bisa dihargai mas, 2 jadi kasihan, tapi balik bagi 70. Itu pelit lah semuanya itu mas. Manusia begitu. Jadi makanya saya mah itu punya prinsip itu. Sampai istri saja bukan sandaran untuk curhat, untuk apa, curhat menangis sama Allah, sujud, bangun di malam hari itu solusi sudah selesai. Udah laporan sama Allah sudah selesai. Ya, manusia itu partner, istri itu partner hidup. Ya, bekerja sama untuk membangun surga, bekerja sama untuk membangun keturunan yang soleh-soleha. Itu partner disebut. Gitu. Baik, udah jam 8. Satu lagi, 2 lagi. Mana tadi nasihatnya terkait jangan marah misalnya. Ya. Saya agak tersentuh di sini. Saya terkenal tipikalnya pemarah ibaratnya saya
gimana saya bilangnya? Mungkin secara intonasi, ya secara tata bahasa saya punya intonasi tinggi, tapi dimaknai marah. Iya. Dan, tapi memang saya pernah marah gitu. Marahnya saya itu, saya jaga ini marahnya apakah termasuk marah yang haram atau tidak. Biasanya saya marah itu kalau dalam konteks misalnya dalam bekerja, itu ketika mereka sudah melakukan kesalahan sampai 3 kali dan itu berefek terhadap sebuah kemudaratan yang besar, itu saya marah betul. Saya marah betul karena memang ada di dalam risiko pekerjaan saya itu ada nyawa orang bisa apa gitu. Even sekalipun yang dilakukannya itu kalau di kacamata orang biasa kecil, tapi itu berefek besar. Itu gimana Pak? Saya marah yang dibolehkan tadi itu yang sesuai syariat, maksudnya adalah satu, dia berkaitan dengan melihat kemungkaran yang dilakukan. Kemungkaran ini bisa bentuknya syariat atau perkara yang memudaratkan manusia, masuk ke situ. Karena ada hadis, ada misalnya ya konteks di pekerjaan saya ditambang gitu, hanya gara-gara mereka lalai saja untuk mengukur tanah gitu satu. Kalau dilihat wah hanya cuma ini, besok juga bisa. Benar, besok juga bisa, tetapi bisa tergeser sedikit saja itu bisa longsor, mati orang, dan itu ada hadisnya tadi, la doror wala diror, haram mencelakai diri dan haram mencelakai orang lain. Saya kebayang sih tempat Pak Erwin ya kerja dulu. Saya suka diundang ke Total, ke Chevron, ke Pertamina di Prabu Muli. Jadi safety-nya kan parah banget ya kalau di tempat-tempat gitu. Emosi jadi poin itu Pak. Iya. Itu bahasa itu udah bahasa kadang-kadang kasar atau apa gitu. Ya apalagi orang Sumatera bahasanya memang tinggi. Ya. Ngobrolnya tinggi. Saya kalau ke Rio gitu, jujur bukan ngobrol. Tapi mereka sebenarnya tidak. Sampai kayak dulu saya pernah sekamar sama orang Afrika, bayangkan. Ini mah bukan bertetangga, sekamar sama orang Afrika. Saya sekamar pernah sama orang Afrika, tapi dibatasi sama ada partisi gitu. Jadi satu ruangan besar segede ini lah, dibagi 4 gitu. Jadi saya sebelah sini, orang Filipina sebelah sini, orang Afrika situ, orang India di situ, satu kamar, satu ruangan di apartemen. Itu orang Afrika tuh kalau ngobrol, wah kenceng-kencengnya, kayak marah-marah gitu. Itu kalau tidur sampai nutup gini. Wah, sebulan 2 bulan tuh bener-bener pusing kan. Akhirnya lama-lama akrab sama orangnya, ngobrol. Dia pernah nanya, Heavy gitu, kalian kok ngobrol tuh bisik-bisik sih? Bisik-bisik kamu ya, kenceng aja kayak di hutan aja ngomongnya. Enggak, kita biasa aja katanya, biasa aja tidak. Wow, gitu orang Afrika tuh, wah kenceng banget. Dan pernah kan di Afrika Pak, wah gitu, wah ya Allah gitu. Terus akhirnya akrab sama saya, terus karena dia tinggalnya dari pelosok Afrika ya, nggak tahu cara nyuci baju, saya ajarin cara nyuci baju. Jadi kalau di situ diperat gitu, sama orang India dulu tuh diperat terus langsung dijemur gitu, nggak dibeberkan gitu. Satu itu saya pinjemin setrika, saya ajarin nyuci, itu saya kasih minyak wangi, wah jadi bersih di kamar. Akhir awalnya mah luar biasa. Kamar saya itu pernah ini yang kuliahnya pernah juara 1 kebersihan sekaligus. Saya pernah dapat hadiah, dapat 1 kamar sendirian, 1 kamar apartemen besar sendirian di apartemen Luhur, karena masuk kamar paling bersih dan paling rapi dari seluruh kamar yang ada. Itu saya ngajarin orang India, ngajarin orang Afrika, itu luar biasa. Tapi orang India bau-bau masakannya ya rempah-rempahnya, waduh itu kalau masak luar biasa. Yang agak dekat orang Filipina, hampir mirip-mirip orang Filipina. Ya kita harus tahu ya adat manusia yang lain gimana gitu, saling memahami, saling tahu gitu. Nah kalau hal yang memudaratkan marah tidak apa-apa, itu termasuk kayak misalnya orang di jalan kebut-kebutan kita marahi, itu termasuk yang dibolehkan karena sesuai syariat, sesuai syariat. Karena
karena dia bakal memunculkan madorot yang lebih banyak. Kalau di sini apa di kampung sini di Cipicu yang bisa bikin marah? Mangkot bising. Mangkot bising ya. Itu mencelakai la doror wala diror. Jadi gini, kalau ada sesuatu yang kita tuh nggak suka, jangan ngasih sesuatu yang nggak suka tuh ke orang lain gitu. Kita juga kan nggak suka kalau diganggu sama orang lain. Maka orang lain juga nggak suka diganggu oleh kita. Kenapa bising? Mau saya waktu minggu lalu terlambat itu di depan saya ada anak muda boncengan, laki-laki perempuan masih muda, perempuan yang nggak pakai kerudung, pakai celana pendek, motornya nggak ada platnya, nggak pakai helm, dua-duanya jalannya gini, saya itu di depan rumah sakit itu. Namun udah saya namun gewal itu udah bisa ngebuat ya, terus mau apa gitu, heran. Terus jadi akhirnya ini memperlambat ya, begitulah hidup sekarang. Nggak semuanya nggak ada yang bisa, karena ini Bu ya, menghukumi sesuatu itu perlu banyak diam dulu, berpikir, baru dilihat pelajari. Karena nggak bisa semuanya sama. Saya misalnya gini, Ibu tahu nggak ada kisah yang ada kemarin ada berita mahasiswi kedokteran yang meninggal, yang di Undip. Itu kan ada yang bilang dibeling, terus Undipnya udah ngasih klarifikasi, tapi oleh menteri udah ditutup tuh si jurusan itu anestesi. Saya nanya ke Dokter Andri. Dokter Andi kan wakil ketua perhimpunan dokter penyakit dalam. Saya tanya, Dok, itu benar infonya? Kata beliau, mungkin aja dia itu stres, terus kasih obat bius kebanyakan dosisnya, terus akhirnya meninggal, mungkin gitu kata dia. Tapi kalau stres gara-gara pelajaran, ya memang bikin stres kuliah spesialis itu katanya. Justru kalau dia nggak kuat, dia akan bisa jadi dokter spesialis. Karena kalau sudah jadi dokter spesialis, hidupnya buat rumah sakit 24 jam. Saya diceritain itu, HP-nya dokter spesialis itu rata-rata 2, dan dia harus hidup 24 jam. Kalau jam 2 ditelepon di pasien inapnya ada masalah, dia harus turun tangan, dia harus pergi. Jadi 24 jam sudah miliknya gitu. Nah, kalau masa belajarnya nggak ditekan, dia nggak akan bisa. Ini tekanan habis kuliah itu lebih berat gitu. Jadi ya kalau bullying sama kakak tingkat apa itu banyak di mana-mana. Saya nanya, persepsi ini begini. Jadi kita nggak bisa langsung menghukumi berat gitu. Semua kan di Indonesia mah banyak orang-orang reaktif. Reaktif itu ada apa langsung gitu. Bukan proaktif, tapi reaktif. Reaktifnya nggak benar. Baik, ada lagi Bu terakhir? Boleh? Kok MC nanya DKM? Kan MC penguasa waktu. Enggak ya. Sok katanya. Soknya kayak jelas, coba ulangi lagi. Ini hak tetangga, Ustaz. Iya. Singkat aja jawabannya. Kalau misalnya tetangga ini suka pinjam uang nih, tapi misalnya dia sering nggak bayar, dia pinjam uang lagi, tapi kita tuh tahu dia tuh suka kalau pinjam pasti nggak bayar nih gitu ya. Nah gimana itu, terus ada rasa enggak nih di dalam hati kita teh, males nih gitu minjemin soalnya suka nggak bayar. Nah itu termasuk zolim nggak sama tetangga? Ya harus dididik ya kalau yang sering-sering minjam, apalagi sering minta, karena kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Tidak sabar dengan apa yang dimiliki itu juga itu sebuah kekufuran. Jadi harus dikasih tahu. Jadi gini ya, ke orang kaya harus dididik untuk rajin sedekah, ke orang miskin harus dididik untuk rajin qanaah dan banyak usaha. Jadi ini dua nasihat yang berbeda. Ada hadis begini, siapa yang meninggal dalam keadaan suka minta-minta, kata Nabi, nanti di hari kiamat akan dihadirkan oleh Allah walaysa fi wajhihi mizhatul lahmin, wajahnya enggak ada dagingnya, tulang aja isinya. Nah ini harus dikasih tahu ke
yang suka minta. Jadi sekarang yang sahabat itu banyak yang lapar kan, yang miskin kan, tapi mereka nggak suka gini. Ya. Mereka ikhtiar, semuanya. Tadi ingat ya perkataan Imam Ibnu Qayyim, siapa yang kenal manusia ngadunya sama siapa? Sama Allah. Ya sama manusia. Jadi sama manusia itu bikin kita hina. Sama manusia mah biasa aja patah hidup. Ya. Nah kalau ada yang khususan gitu harus dirubah, dididik aja sama kita. Ini saya kasih tapi nanti gini kasih nasihat. Itu salah satu momen yang bagus untuk mendidik. Sambil bantu dididik. Kalau ngasih terus nggak dididik kasihan orang kan. Gitu. Pengemis suka di jalan itu profesi kayaknya. Ya, ada juga sih yang butuh ya. Ya kalau ada dikasih, ya kalau nggak ada ya nggak usah dikasih. Kalau ngasih ya jangan komentar, ya harus ikhlas. Ya kan ngasih nggak mesti orangnya ini nggak perlu nanya kamu jujur apa nggak jujur, ya mesti mengasih aja. Ya, kebaikan baik disebutnya saudara. Ngasih sudah selesai. Dan nggak boleh sambil bagi misalnya ngasih sambil mencela atau minta didoakan. Ini kita kasih doain dong, nggak usah. Ngasih aja. Kalau ada, kalau enggak, ya. Kalau saya yang sering saya nggak kasih itu Pak Oga. Iya, Pak Oga. Karena kalau dari rumah saya ke Dago nganterin anak itu bisa 15 Pak Oga ketemu. Pak Oga. Dan ada yang bahkan bisa mencelakakan kita. Ya jadi lihat aja sih Pak, ada uang yang kasih, ada yang sudah, ada yang jadi profesi, gitu, ada juga. Ya. Ada yang kan ada yang profesinya nyanyi banci itu juga ada tuh daerah Lembong daerah mana. Itu di rumahnya mah muadzin masjid gitu kan, karena itu benar. Ya. Nanti datang ke situ pakai pakaian yang berubah ngomongnya gitu. Itu kalau kita teriakin belum keluar bahasa laki-lakinya kan. Gitu. Ya, manusia sekarang ini hidup ini banyak sekali warna-warna kehidupan yang aneh-aneh. Ini akhir zaman. Kitanya yang harus pandai untuk banyak diam, pandai untuk banyak berlapang dada, tapi menjaga diri. Kemudian menjaga wilayah-wilayah yang harus kita amankan siapa? Diri kita dan keluarga kita. Kata Allah ku anfusakum wa ahlikum nar. Udah itu yang diamankan oleh kita. Itu yang harus aman. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan di malam hari ini. Sudah jam 8 lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita akan masuk hadis ke berapa? 17. Ini kalau udah beres 40 ada ujiannya enggak? Mau dapat sanad nggak? Ujiannya hafalin 5 hadis, bisa nggak? 5 hadis main enteng. Ya. 5 hadis tuh kayak ngafalin dari Al-Kafirun sampai Anas 5 hadis. Tapi kayak Pak Ustadz, Pak Ustadz ayah ujian kayak tidak lengkap. Oh, gitu. Jadi kalau gitu gimana? Biar pada hadir, nggak ada ujiannya. Ya. Kalau belajar itu, perlu murojaah, tapi karena bahasnya ujian sih di kita mah ya. Kalau di Arab itu murojaah disebut. Murojaah itu pengulangan. Diulang ujian, jadi diuji itu kan mengerikan. Bahasa diuji. Ya. Kalau ada yang mau menghafal, dihafalkan, ada keutamaan. Ya, kalau berat, ya nggak usah. Tapi banyak kok ibu-ibu yang hafal lagu tapi nggak hafal hadis, betul nggak? Jadi udah harus dilatih. Ya. Alimah tersebut Ustaz, semua ngapalkan hadis Al-Quran, ya surat-surat pendek. Tapi lagu seberapa? Nah itu aneh. Oh iya, nadom-nadom ya seperti harapan itu Bu. Iya, harapan. Nah, nadom. Saya juga dulu suka dilatih itu ngapalin nadom. Ya gitu. Baik, pokoknya tenang aja Bu. Ya. Yang diuji nanti kalau nggak ada ujian ketua DKM aja. Perwakilan
seluruh keluarga. Ya, baca ya. Insya Allah udah siap. Siap. Lami kene mau kejadian sampai hadis ini. Baik, kita tutup dari saya cuma sekian. Insyaallah ketemu lagi di bulan depan. Qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah simak bersama-sama kajian langsung dari Ustaz Muhammad Firdaus. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada hari ini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kita pada malam ini sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika